Ribuan gol telah tercipta di panggung Piala Dunia. Ada yang lahir dari keberuntungan, ada yang lahir dari skema taktik yang rumit. Tapi, ada segelintir momen di mana waktu seolah berhenti berputar. Momen di mana gravitasi tampak tidak berlaku, di mana logika fisika ditantang oleh sepasang sepatu bola. Di titik ini, sebuah gol bukan lagi sekadar angka di papan skor. Ia menjadi warisan. Ia menjadi identitas sebuah bangsa. Bagaimana cara kita mengukur keabadian? Apakah dari lengkungan bola yang mustahil? Atau dari dribble yang melewati 5 pemain sekaligus? Atau dari fakta bahwa gol tersebut meruntuhkan harga diri lawan di partai paling krusial dalam hidup mereka? Memilih 5 gol dari sejarah panjang Piala Dunia memang sulit, karena setiap turnamen selalu menyajikan keajaiban. Namun, jika kita melihat dari sisi teknik yang murni, dampak pasukan pada pertandingan, dan kekuatan ikonografinya, kita akan menemukan 5 momen, di mana manusia biasa boleh berubah menjadi dewa di lapangan hijau. Inilah 5 gol yang mengubah wajah sepak bola selamanya. Siap? Karena nomor 1, mungkin akan memicu perdebatan. Dan mungkin, gol favoritmu tidak ada di daftar ini. Ada gol yang dicetak karena kekuatan, dan ada gol yang lahir karena takdir. Namun pada petang itu di Stadium Legendaris Maracana, dunia dipaksa berhenti bernapas, untuk menyaksikan sebuah karya seni yang mustahil. Bola itu melayang, tampak tidak berbahaya di udara. Di bawahnya, seorang pemuda berusia 22 tahun sedang menunggu. Dia tidak hanya menunggu bola. Dia sedang menunggu momen yang akan diingati sepanjang karirnya. Lihatlah ketenangannya. Dia menahan bola dengan dadanya, sambil membelakangi gawang lawan. Dalam satu gerakan yang begitu cerdik, hampir seperti tarian balet, dia memutar badannya. Dia tidak butuh waktu untuk melihat posisi kiper. Dia hanya butuh insting. Dan kemudian, dentuman, sebuah voli kaki kiri yang sempurna dari luar kotak penalti. Bola itu melesat seperti peluru, menghantam mistar gawang dengan suara yang akan terus terngiang, sebelum akhirnya menggetarkan jaring Uruguay. Satu gerakan, satu detik, satu keabadian. Gol yang memenangkan Puskás Award ini adalah definisi keindahan sepak bola modern. Membuka daftar kita di tempat kelima, yaitu James Rodriguez. Menit ke-89. Skor imbang, 1-1. Di bawah terik matahari Marseille, fisik manusia mencapai batasnya. Tapi bagi seorang seniman, kelelahan adalah saat di mana keajaiban paling murni justru tercipta. Frank de Boer melihat sebuah celah. Sebuah umpan lambung sejauh 50 meter dilepaskan. Bola itu melayang, membelah langit Stadion Velodrome, membawa harapan satu bangsa di atas lintasannya yang sangat jauh. Dan disinilah dunia terdiam. Sentuhan pertama dari Bergkamp, mampu menjinakkan bola di udara, seolah-olah itu adalah bulu. Sentuhan keduanya dengan satu gerakan dingin, ia mematahkan lawannya yaitu Roberto Ayala, bek terbaik Argentina. Ayala hanya bisa terpaku melihat mangsanya melepasinya. Lalu, sentuhan ketiga. Sebuah sontekan dengan sisi luar kaki kanan. Tanpa tenaga berlebihan, hanya presisi murni. Bola melengkung, melewati jangkauan kiper, dan bersarang di pojok gawang. Semuanya dilakukan hanya dalam hitungan detik. Ini bukan sekadar gol kemenangan di menit terakhir. Ini adalah mahakarya tentang kontrol bola yang menembus batas logika manusia. Tempat keempat kita, The Non-Flying Dutchman, Dennis Bergkamp. Empat tahun mereka menyimpan luka itu. 4 tahun juga Belanda menunggu saat yang tepat untuk menatap mata sang juara bertahan, yaitu Spanyol. Di Salvador, takdir mempertemukan mereka kembali. Namun, kali ini, sejarah tidak akan ditulis dengan kaki, melainkan dengan sebuah keberanian untuk terbang. Menit ke-44. Belanda tertinggal 1 gol. Spanyol tampak masih terlalu tangguh dengan gaya permainan, tiki-taka mereka. Lalu, Daley Blind mengirimkan sebuah umpan jauh dari sisi kiri. Sebuah umpan yang terlihat terlalu tinggi, terlalu jauh, dan mustahil untuk dijangkau. Lihatlah posisi Robin van Persie. Banyak penyerang akan mencoba menahan bola atau menunggu bola jatuh ke tanah.
Tapi tidak untuk Van Persie. Dia melepaskan segalanya. Satu sundulan lob yang jenius. Bola melewati jangkauan Iker Casillas, menggantung di udara dalam waktu yang terasa lama, sebelum akhirnya masuk ke gawang. Sebuah simbol kebangkitan Belanda yang berujung pada skor telak 5-1. Tempat ketiga kita, penerbang abadi, Robin van Persie. Di Stadium Stockholm, 1958. Final Piala Dunia. Di hadapan ribuan pendukung tuan rumah, berdiri seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Kurus dan tak dikenali, dan membawa beban mimpi sebuah bangsa yang pernah patah hati di rumah sendiri. Dunia memandangnya dengan keraguan. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa bertahan di bawah tekanan neraka ini? Namun, di detik ketika bola melambung ke arahnya, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat ketenangannya. Bola menyentuh dadanya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Dan kemudian, sentuhan magis itu menjadi sebuah flick sombrero, yang mempermalukan bek lawan di depan matanya sendiri. Tanpa membiarkan bola menyentuh rumput, ia menyelesaikan tarian itu dengan sebuah tendangan voli yang sangat murni. Sebuah kombinasi sempurna antara teknik tingkat tinggi, dan keberanian seorang anak muda yang tak mengenal rasa takut. Ini bukan sekadar gol, ini adalah momen penobatan. Di rumput Stockholm itulah, dunia tidak hanya melihat seorang juara baru, tetapi menyaksikan kelahiran sang raja sepak bola. Tempat kedua kita ialah Edson Arantes do Nascimento, sang Pele. Empat menit sebelumnya, ia menciptakan skandal terbesar dalam sejarah sepak bola. Seluruh dunia mengutuknya. Inggris membencinya. Diego Maradona baru saja mencetak gol dengan tangan, dan dunia merasa dicurangi. Tapi takdir belum selesai. Seolah ingin menebus dosanya dan membungkam setiap kritik, Maradona memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius yang sedang kerasukan. Dia mulai berlari dari garis tengah. Satu pemain terlewati. Dua pemain tertinggal. Kecepatan kakinya tampak lebih cepat dari mata yang memandang. Di Stadium Azteca yang panas, dia bukan lagi seorang manusia, dia adalah pusaran angin yang tak terhentikan. Butcher mencoba menjatuhkannya, Van Wyk berusaha menutup ruang, hingga Peter Shilton yang legendaris pun hanya bisa tersungkur di tanah. Maradona menari melewati 5 pemain Inggris sendirian. Sebuah bukti nyata, kejeniusan individu yang paling murni, dan yang pernah disaksikan umat manusia. Tempat pertama kita, sang legenda abadi, Diego Armando Maradona. Dari tendangan voli yang mustahil menentang logika, ke dribble yang tak masuk akal. Inilah Piala Dunia. Tempat di mana momen kecil berubah menjadi sejarah yang akan kita ceritakan selamanya. Setiap generasi punya pahlawannya, dan setiap penonton punya kenangan indahnya sendiri. Sekarang giliran Anda. Dari senarai tadi, atau mungkin ada gol lain yang saya terlepas. Gol mana yang paling gila bagi Anda? Jangan biarkan perdebatan ini berhenti di sini. Kamu boleh komen pendapat kamu di ruangan komen di bawah. Mari kita bincangkan keajaiban mana yang paling layak digelar nomor 1. Dan kalau Anda suka video seperti ini, pastikan Anda subscribe, like, komen, dan share untuk lebih banyak cerita bola sepak seperti ini. Terima kasih karena menonton, kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.